Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Xian Kun, apakah yang kamu katakan itu benar? Tanya Yan Lei. Karena di matanya, itu ada jejak kebahagiaan. Benar sekali. Namun ada syarat untuk itu. Waktu yang aku berikan kepada kamu untuk membuka item storage fin ini sangat terbatas. Adapun durasi waktu itu akan tergantung pada kamu, kata Xian Kun. Aku mengerti sekarang. Kamu bermaksud mengatakan bahwa durasi waktu yang aku akan memungkinkan kamu untuk melihat tabu ER10 teknik api laut, itu akan menjadi durasi waktu yang aku harus mencoba untuk membuka fin penyimpanan item ini, apakah itu benar? Yan Lei bertanya. Cemerlang, itulah niat aku. Xian Kun tersenyum dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan. Ini adalah takdir yang membawa kita semua ke sini hari ini. Aku mungkin juga tidak menyimpannya untuk diri aku sendiri. Aku akan mengeluarkan ER10 tabu Flame Sea teknik untuk dilihat semua orang. Jika ada di antara kamu yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, maka silahkan dan lakukan. Jika ada yang berhasil mempelajarinya, maka aku, Yan Lei, pasti tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Semua yang aku miliki akan sangat mengagumi orang itu. Di masa depan, jika kamu menggunakan ER10 tabu Flame Sea teknik kami, Yan Clan kami pasti tidak akan mempersulit kamu, kata Yan Lei dengan keras. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Yan Lei, kerumunan itu langsung gembira. Awalnya, ini adalah kesepakatan antara Yan Lei dan Xian Kun. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah, mereka sekarang dapat berpartisipasi di dalamnya juga. Selanjutnya, mereka diberi kesempatan ini secara gratis. Ini benar-benar membuat mereka sangat senang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Sangat baik, karena Brother Yan Lei mengatakannya seperti ini, aku juga akan jujur. Di kemudian hari, Brother Yan Lei tidak hanya dapat mencoba membuka item Sealing Fin ini, tapi kamu juga dapat meminta bantuan siapapun dari generasi yang sama, kata Xian Kun. Apakah kamu serius? Tanya Yan Lei. Aku, Xian Kun, tidak pernah kembali pada kata-kataku, kata Xian Kun. Sangat baik, aku akan pergi, dan mendapatkan ER10 tabu Flame Sea teknik sekarang. Semuanya, tolong tunggu sebentar, aku akan segera kembali, ucap Yan Lei. Yan Lei segera pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Benar saja, tidak lama kemudian, Yan Lei kembali. Selanjutnya, dia memegang gulungan khusus di tangannya. Gulungan itu memancarkan sinar di seluruh bagian. Dari pandangan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa gulungan itu luar biasa. Ketika Yanru melihat gulungan ini, ekspresi di wajah kecilnya berubah. Dia buru-buru berkata kepada Yan Lei melalui transmisi suara. Kakak, apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkannya melihatnya? Kamu harusnya tahu, bahwa ini adalah keterampilan bela diri Yan Clan kami yang tidak kami ajarkan kepada orang luar, tanya Yanru. Dasar adik bodoh. Aku sudah bertanya kepada ayah tentang ini, dan dia telah setuju. Lebih jauh lagi, kamu dan aku telah mempelajari ER10 tabu Flame Sea teknik ini. Kita berdua tahu bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang sangat sulit untuk dipelajari, bahkan di antara keterampilan marsial tabu bumi. Adapun aspek yang paling sulit dari tabu bumi teknik api laut ini, gulungan itu sendiri tidak memberi tahu kamu metode kultivasinya secara detail. Kamu hanya bisa memahami metode untuk mempelajarinya dari isinya. Itu adalah sesuatu yang sangat memakan waktu. Saat itu, aku butuh 1 bulan penuh untuk memahami tabu bumi teknik api laut ini untuk memahami metode kultivasi. Aku hanya akan membiarkan mereka melihatnya sekali ini. Setelah itu jangankan mempelajarinya, mereka bahkan tidak akan bisa memahami isinya. Jadi, apa gunanya melihatnya? Kata Yan Lei. Kakak laki-laki, itu memang sangat benar, kita tahu dari pandangan sekilas saja bahwa item storage fin Xian Kun itu bukanlah sesuatu yang mudah dibuka.
Jika bukan itu masalahnya, Xian Kun akan membukanya sendiri sejak lama. Pria itu sangat licik. Bahkan jika kamu membiarkannya melihat ER10 Tabu Flamesi Teknik, kamu mungkin tidak akan dapat membuka fin storage item tersebut, kata Yanru. Adik bodoh, sementara kita mungkin tidak bisa membukanya, tetapi jangan lupa bahwa saudara Tian Liang juga ada di sini. Di dunia ini, adakah yang tidak bisa dibuka oleh para spiritualus dunia? Lebih lanjut lagi, saudara Tian Liang bukanlah seorang spiritualis dunia biasa. Alih-alih, dia adalah seorang spiritualis dunia yang segera menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan. Dengan bantuan Brother Tian Liang, aku memiliki setidaknya 50% kepastian untuk dapat membuka fin penyimpanan item ini. Bahkan jika dia tidak dapat membuka fin penyimpanan item, Xian Kun juga tidak akan dapat mempelajari ER10 Tabu Flamesi Teknik. Jadi, kita pasti tidak akan kalah dalam hal ini, kata Yan Lei. Baiklah kalau begitu, balas Yanru. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Lei, Yanru mengangguk. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan kakaknya memang sangat masuk akal. Ini hanyalah kesepakatan yang tidak akan pernah mereka lewatkan. Jadi, mengapa juga tidak melakukannya? Apakah kalian berdua sudah selesai berdiskusi? Tanya Xian Kun yang tidak bodoh. Dia bisa menebak bahwa Yan Lei dan Yanru diam-diam berdiskusi satu sama lain. Kita sudah selesai, kita bisa mulai sekarang. Semua orang, nikmatilah sesuka hati kamu, jawab Yan Lei. Saat Yan Lei berbicara, dia membuka gulungan yang ada di tangannya. Dalam sekejap, sinar cahaya merah melonjak ke langit. Segera setelah itu, sinar itu berubah menjadi bola cahaya yang turun dari langit dan menutupi semua orang. Pada saat ini, mata semua orang mulai bersinar. Setelah itu, tatapan mereka menjadi serius. Mereka mengumpulkan semua fokus mereka untuk dengan sungguh-sungguh mengamati dan memahami apa yang ada di hadapan mereka. Pada saat ini, karakter, rune, dan kalimat yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui area yang ditutupi oleh cahaya merah dan mengambang di sekitar mereka seperti kupu-kupu dan burung. Mereka bahkan akan mengeluarkan suara yang masuk ke hati orang banyak. Ini adalah metode kultivasi untuk tabu bumi teknik api laut. Tampaknya perjalanan ini tidak dilakukan dengan sia-sia, seru kerumunan. Pada saat kerumunan sibuk berkonsentrasi untuk memahami keterampilan bela diri ini, Chu Feng hanya tersenyum. Reputasi Chu Feng sebagai jenius kultivasi bela diri jelas tidak pantas. Karena baginya, bahkan membuat terobosan ke tingkat kultivasi berikutnya adalah tugas yang sederhana dan mudah. Jadi, tidak perlu menyebutkan belajar keterampilan bela diri. Selain itu, tidak hanya dia seorang kultivator bela diri, dia juga seorang spiritualis jubah kerajaan dan memiliki mata surgawi, yang menjadi teknik yang paling kuat. Kemampuan pemahamannya juga melampaui kemampuan orang biasa, itu pada waktu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ketika mayoritas orang banyak menghabiskan seluruh energi dan kemampuan mereka untuk mencoba memahami isi tabu bumi teknik laut api, Chu Feng sudah berhasil memahami metode kultivasi untuk tabu bumi teknik laut api. Dengan demikian, Chu Feng menutup matanya. Apa yang dia tidak perlu lakukan adalah, tidak perlu memahami metode kultivasi tabu ER10 teknik laut api, melainkan untuk membudidayakan dan mempelajari tabu bumi teknik laut api. Setelah Chu Feng mencapai tingkatan ini, belajar keterampilan bela diri tidak lagi membutuhkan uji coba fisik yang sebenarnya. Dengan hanya menggunakan pikirannya saja, dia akan dapat mempelajarinya juga. Chu Feng bisa merasakan bahwa tabu tanah teknik laut api ini memang sangat sulit untuk dipelajari. Namun jika dibandingkan dengan tabu ER10 Slash Firmamen dan tabu ER10 Shield Firmamen yang sudah dipelajari Chu Feng, mempelajari tabu ER10 teknik laut api ini hanya seperti permainan anak-anak. Dengan hanya menggunakan pikirannya, Chu Feng mampu sepenuhnya memahami tabu ER10 ini teknik laut api. Apa yang terjadi dengan Chu Feng? Yang lain dengan sungguh-sungguh mencari, mengapa dia menutup matanya dan tidak repot-repot untuk melihat lagi. Ucap Yanru. Yanru mengamati semua orang, dan segera menemukan bahwa Chu Feng telah menutup matanya, dan tampaknya telah tertidur.
Hal ini sangat membingungkannya. Dibandingkan dengan orang banyak lainnya yang matanya bersinar terang, Chu Feng ini sangat berbeda. Aku pikir Brother Chu Feng adalah yang paling bijaksana di antara mereka. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memahami metode kultivasi untuk tabu bumi teknik api laut dalam waktu singkat, dan dengan demikian memutuskan untuk tidak repot-repot membuang waktu dengan melihatnya, ucap Yan Lei menjelaskan. Tapi kan, ini adalah kesempatan langka. Tanpa mencobanya, bukankah itu sia-sia? Yan Ru berkata dengan sedikit menyesal. Dia sepertinya ingin Chu Feng bisa mendapatkan panen dalam waktu singkat ini, bahkan jika itu hanya sedikit. Adik, kamu sepertinya tidak mengerti. Ini adalah kebijaksanaan. Saudara Chu Feng layak menjadi murid Gunung Qianwu. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia yang berhasil menampilkan kebijaksanaan semacam ini, balas Yan Lei. Dibandingkan dengan Yan Ru, Yan Lei mengagumi tindakan Chu Feng. Waktu secara perlahan berlalu. Meskipun Yan Lei mengatakan bahwa dia akan membiarkan orang banyak melihat tabu ER-10 teknik laut api untuk sementara waktu, karena dia tahu bahwa sangat sulit untuk mempelajari tabu ER-10 teknik laut api, dan dia akhirnya membiarkan kerumunan untuk melihatnya selama 2 jam penuh. Sebenarnya, itu bukan karena Yan Lei dermawan. Tapi sebaliknya, ia menyediakan waktu yang cukup untuk kesempatan yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Lagi pula, dia yakin bahwa tidak akan ada orang yang bisa memahami ER-10 tabu metode kultivasi Flamesi teknik dalam waktu 4 jam. Namun, dia merasa bahwa 4 jam adalah waktu yang cukup baginya untuk mencoba membuka item fin penyimpanan. Jika dia tidak dapat membuka item fin penyimpanan dalam waktu 4 jam, itu berarti dia tidak akan bisa membukanya terlepas dari seberapa keras dia mencoba. Karena itulah, ia tidak akan menyesal. Kakak, lihatlah Xian Kun. Dia tampaknya bertingkah aneh. Pada saat tanda 2 jam itu baru saja berlalu, Yan Ru tiba-tiba dan dengan gugup mengirim transmisi suaranya kepada Yan Lei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Ru, Yan Lei mengalihkan pandangannya ke Xian Kun. Ketika dia melihat penampilan Xian Kun, ekspresinya langsung berubah. Pada saat ini, Xian Kun bertindak sama seperti orang lain, dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Namun, ada satu aspek dari dirinya yang berbeda dari yang lain. Yaitu, jari-jarinya bergerak sedikit. Meskipun mereka sangat tersembunyi, tapi ada semacam irama khusus untuk gerakan jari-jarinya. Gerakan jari inilah yang menyebabkan Yan Ru dan Yan Lei menjadi gugup dan takut. Itu karena, mereka adalah kunci untuk memahami ER-10 tabu metode kultivasi Flamesi teknik. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami gerakan jari, itu berarti bahwa seseorang telah memahami metode kultivasi tabu bumi teknik laut api. Kakak, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Jika ini terus berlanjut, Xian Kun akan dapat mempelajari ER-10 tabu Flamesi teknik, desak Yan Ru dengan gugup. Pada saat ini, Yan Lei juga mengerutkan keningnya. Bahkan keringat dingin memenuhi kepalanya. Dia benar-benar tidak pernah berharap, bahwa kemampuan pemahaman Xian Kun akan sekuat ini. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dan, whoosh! Dengan demikian, Yan Lei tidak ragu-ragu. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menutup gulungan itu. Begitu gulungan itu ditutup, einar merah yang menutupi sekeliling mereka langsung menghilang. Semua orang terkejut dengan hal ini. Seolah-olah mereka telah dipaksa bangun dari mimpi mereka, dan mereka semua melemparkan pandangan ke arah Yan Lei. Mereka tahu kemungkinan besarnya, itu berarti bahwa batas waktu telah tiba. Hanya saja bagi mereka, batas waktu yang telah tiba ini sedikit terlalu cepat, karena mereka belum berhasil memahami apapun. Semuanya, sudah 2 jam sekarang. Aku telah mengizinkan kamu semua untuk melihat ER-10 tabu Flamesi teknik begitu lama. Aku percaya bahwa kamu semua seharusnya bisa mendapatkan pemahaman. Yan Lei bertanya sambil tersenyum. Brother Yan Lei, tabu ER-10 klan Yan kamu teknik api laut adalah benar-benar skill martial ER-10 tabu berkualitas tinggi. Meskipun aku belum berhasil memahami metode kultivasinya, tapi aku bisa merasakan bahwa itu sangat kuat, kata Tian Liang. Seperti yang diharapkan dari Brother Tian Liang,
yang merupakan seorang spiritualis dunia. Kamu benar-benar dapat memahami begitu banyak. Sejujurnya, aku belum berhasil memahami apapun dalam 2 jam ini. Aku benar-benar malu, benar-benar sangat malu, ucap orang-orang lain dari kerumunan dan mulai menggelengkan kepala. Mereka tidak berbohong. Meskipun mereka telah mengerahkan semua konsentrasi mereka selama 2 jam terakhir, meskipun mereka telah menggunakan semua teknik mereka, tapi mereka tidak dapat memahami sedikit pun metode kultivasi untuk tabu ER10 teknik laut api. Saudara Yan, kamu hanya mengizinkan kami untuk melihatnya selama 2 jam saja. Bukankah kamu agak pelit? Pada saat ini, Xian Kun segera berbicara. Ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang. Itu karena dia hampir berhasil memahami ER10 tabu metode kultivasi Flame Sea teknik. Tapi sayangnya, Yan Lei tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Karena itulah, dia merasa sangat tidak senang. Brother Xian Kun, 2 jam bukanlah waktu yang singkat. Lagi pula, hanya ada 24 jam dalam sehari, balas Yan Lei sambil tersenyum ringan. Dia lega melihat ekspresi Xian Kun yang tidak senang. Ini berarti bahwa Xian Kun belum berhasil memahami metode kultivasi tabu bumi teknik laut api. Xian Kun, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu, desak Yan Ru. Yakinlah, aku bukan orang yang menelan kata-kataku kembali. Ambillah, dalam waktu 2 jam, jika kamu bisa membukanya, benda di dalamnya akan menjadi milik kamu. Jika kamu tidak bisa membukanya, kamu harus mengembalikannya kepada aku. Ucap Xian Kun dan melemparkan fin penyimpanan item ke Yan Ru. Setelah menerima fin penyimpanan item, Yan Ru dan Yan Lei saling memandang. Setelah itu, mereka berdua tersenyum dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Tian Liang secara bersamaan. Mereka pun berkata, "Tian Liang, bisakah kamu membantu kami membukanya?" Tanya keduanya. "Saudaraku Yan Lei, adik perempuan Yan Ru, tolong yakinlah. Serahkan saja hal semacam ini padaku, Tian Liang," balas Tian Liang. Tian Liang tersenyum puas, dan kemudian menerima fin penyimpanan item dari Yan Ru. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Tidak hanya memiliki kesempatan untuk membuktikan diri di depan Yan Ru, bahkan jika dia bisa membuka item storage fin, itu juga akan sangat bermanfaat bagi reputasinya. Jika tuannya mengetahui hal itu, dia pasti akan dipuji. Namun, Xian Kun mendengus dengan jijik pada tindakan Yan Ru ketika dia menyerahkan item storage fin kepada Tian Liang. Bahkan tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Meskipun Xian Kun tidak khawatir, tapi semua orang sangat prihatin. Praktis semua orang sangat fokus pada Tian Liang, dan item storage fin di tangannya. Mereka semua ingin melihat bagaimana Tian Liang dapat membuka fin penyimpanan item. "Tian Liang, bagaimana? Apakah kamu memiliki kepastian dalam membukanya?" Yan Ru bertanya dengan gugup. "Adik perempuan Yan Ru, kamu lebih baik tenang saja, karena masalah ini bisa diatasi. Item storage fin ini tidak sehebat yang dikatakan. Ini hanyalah masalah yang tidak penting. Meskipun dapat digunakan untuk menipu amatir, tapi itu tidak bisa menipu aku, Tian Liang. Lihatlah aku ketika aku membukanya beberapa menit lagi," jawab Tian Liang sambil tersenyum puas. Setelah itu, dia bahkan melirik Xian Kun secara provokatif dan berkata, "Saudara Xian Kun, mohon maafkan pelanggaran aku," ucap Tian Liang. "Cih, lakukan seperti yang kamu inginkan," balas Xian Kun yang sama sekali tidak khawatir. Tangannya disilangkan di depan dadanya, dan dia memiliki ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya. "Kalau begitu, aku akan memulainya sekarang," ucap Tian Liang. Saat Tian Liang berbicara, dengan pikirannya, kekuatan spiritual emas yang tak terbatas dilepaskan darinya. Di bawah kendalinya, kekuatan spiritual emas langsung membentuk formasi spiritual. Tian Liang menempatkan item storage fin ke dalam formasi spiritual yang telah dia atur. Setelah itu, dia menunjuk pada pembentukan spiritual dengan jarinya, dan kemudian dengan keras berteriak, "Buka!" Dengan teriakannya, bumi mulai bergetar sedikit, dan pembentukan spiritualnya mulai bersinar terang. Namun setelah kecerahan formasi spiritual memudar,
Fin penyimpanan item tetap tidak berubah sama sekali. Melihat adegan ini, Tian Liang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Berpikir bahwa ada kesalahan, Tian Liang mulai membentuk segel tangan sekali lagi, lalu menunjuk pada pembentukan spiritualnya sekali lagi dan kemudian dengan keras berteriak lagi. Buka! Namun, hasil kali ini persis sama dengan sebelumnya. Fin penyimpanan item masih benar-benar tidak berubah. Pembentukan spiritual Tian Liang tidak bisa membuka fin penyimpanan item. Saudaraku yang terkasih, tampaknya pembentukan spiritualmu agak tidak efektif, hahaha. Tiba-tiba saja, beberapa suara tawa mengejek pun terdengar. Tanpa sedikit pun kekhawatiran, Xian Kun dan dua peri kuno lainnya mengejek Tian Liang. Pada saat ini, kulit Tian Liang menjadi pucat. Dia berkeringat seperti babi, dan dia tidak ingin mengacau pada saat genting seperti itu. Dengan demikian, dia buru-buru menghapus formasi spiritual yang telah dia tempatkan dan mengatur formasi spiritual yang lebih mendalam untuk membuka fin penyimpanan item. Namun setelah 1 jam berlalu, setelah Tian Liang menggunakan semua formasi spiritualnya yang paling kuat, item storage fin masih benar-benar tidak terpengaruh. Pada saat ini, kekecewaan memenuhi wajah Yan Ru dan Yan Lei. Adapun kerumunan yang hadir, ekspresi mereka juga kecewa. Adapun Tian Liang, dia saat ini pucat seperti kertas. Bahkan tidak ada sedikit pun kemerahan di pipinya. Pakaiannya begitu tertutup keringat, itu sehingga mereka menetes ke bawah. Tian Liang terengah-engah karena dia telah menggunakan teknik formasi spiritualnya terlalu berlebihan, dan hampir melampaui batasnya. Gabruk! Akhirnya, kaki Tian Liang menjadi lunak, dan dia langsung duduk di tanah. Saudara Tian Liang, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Yan Lei segera bergegas ke arah Tian Liang dan meminjamkannya lengan untuk mendukungnya. Saudara Yan Lei, aku benar-benar telah memberikan segalanya. Bukannya aku tidak kompeten, ini karena item storage fin ini benar-benar terlalu sulit untuk dibuka. Jangankan aku khawatir bahkan jika tuan aku ada di sini, dia juga tidak akan bisa membukanya. Fin penyimpanan item ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, kata Tian Liang sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Tian Liang pertama kali melihat fin storage item, dia telah memeriksanya dengan cermat. Dia mengira bahwa item storage fin ini dipenuhi dengan celah, dan it akan sangat mudah dibuka. Namun setelah dia benar-benar berusaha membukanya, dia mengetahui bahwa item storage fin ini benar-benar sulit untuk dibuka. Semua celahnya itu palsu, dan itu hanya kebal serta tanpa titik lemah terkecil pun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tian Liang, Yan Ru dan Yan Lei merasa dingin di hati mereka. Jika Tian Liang saja tidak bisa membuka fin penyimpanan item, itu berarti mereka tidak punya cara untuk membukanya. Bukankah kamu telah mengatakan bahwa kamu dapat membukanya hanya dalam beberapa menit? Lalu bagaimana mungkin tidak ada yang bisa membukanya sekarang? Xian Kun bertanya dengan mengejek. Dia sebenarnya mengolok-olok Tian Liang. Aku memang meremehkan fin penyimpanan item itu. Namun, aku tidak menyadari betapa kuatnya itu. Oh iya, tidak ada yang akan bisa membuka fin penyimpanan item ini. Kata Tian Liang dengan ekspresi tak berdaya. Namun, ia sebenarnya mencoba memberikan jalan keluar dari dilema ini. Biarkan aku memberitahumu ini. Sebenarnya, itu bukan berarti tidak ada yang bisa membukanya. Tapi sebaliknya, hanya saja kamu terlalu tidak kompeten, balas Xian Kun. Namun, Xian Kun melanjutkan serangan verbalnya. Dia telah mempermalukan Tian Liang hingga sedemikian rupa, sehingga kulit Tian Liang menjadi pucat. Tian Liang sekarang terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya kepada orang banyak. Namun, situasi Tian Liang saat ini tidak dapat disalahkan pada orang lain. Sungguh, dia telah berbicara terlalu percaya diri sebelumnya, dan menggambarkan item storage fin sebagai sesuatu yang tidak berguna. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa membukanya sama sekali. Dengan demikian, baginya untuk dipermalukan oleh Xian Kun sekarang hanyalah akibat dari kesombongannya sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.